Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat deh. Tadi sama Mas Dijon semangat, masa kamu enggak? Ulangi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, cakep. Oke, aku izin berdiri ya, teman-teman. Oke, untuk di sayap kanan, mana sayap kanan? Sayap kanan berarti yang sayap kiri saya yang ini. Dicek dulu ya. Halo. Halo. Kalau aku bilang halo, jawabnya hai. Kalau hai, berarti jawabnya halo. Sekarang pengen denger dulu nih di sayap kiri aku. Halo. Kurang keras. Halo. Oke, sayap kanan. Hai hai. Hai hai. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Di sini aku tuh bingung ya. Bingungnya kenapa coba? Biasanya ini kenapa sih hadirin yang di sini masih tetap stay? Ada yang mau ngasih aku alasan? Ada yang mau ngasih aku alasan nggak? Kenapa sih masih tetap stay? Nggak ada. Ini mas-masnya di sana gimana? Senyum-senyum. Nah, kenapa mas masih stay di dalam ruangan ini? Oh, aku alasannya aduh. Oke. Nah, biasanya di kampus, di sekitaran kampus ya, kalau ada acara nih, mahasiswa itu kalau pagi nih, acaranya pagi sampai siang, itu biasanya yang stay itu dikit. Biasanya palingan ya 20, 30 orang. Tapi aku heran di sini, teman-teman dari pelantikan, pengukuhan, sampai pelatihan membatik ini yang tadinya peserta kita 260-an. Beri tepuk tangan dong. Dan yang masih banyak loh ya, masih setengahnya. Oke, ini mungkin aku bisa cek sound dulu. Dari Unwali Songo ada nggak? Oke. Dari Universitas Wahid Hasyim? Banyak juga. Universitas Salatiga, UIN Salatiga. Oh. Dari mana lagi nih? Yayan Purwokerto? Bentar. Ini yang tepuk tangan di sini juga, di situ juga. Jadi universitasnya gimana? Double juga apa gimana? Gimana? Duster? Oke. Nah, teman-teman, masih semangat ya? Udah makan kan? Udah dong. Palingan sampai box-boxnya juga dimakan ya. Soalnya nggak ada nih aku lihat box-boxnya. Udah habis dong ya. Jangan aku tuh kayak di sini tuh pada udah kenyang angin ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita dapat dapat apa? Dapat makan. Oh, jadi tujuan kesini ini cari makan. Aduh, Bunda, ini anak kita cari makan di sini Bunda. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah di pelatihan membatik ini nanti kita akan mendatangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Namun bapaknya ini masih di perjalanan, ditunggu dulu ya. Oke, ditunggu dulu. Oke, mungkin ada yang mau bantu aku. Bantu aku apa ya? Ngasih yel-yel deh, ngasih yel-yel. Siapa yang mau bantu aku ngasih yel-yel? Ada yang mau bantu aku di sini? Tadi kata mas-mas yang batik di pojok berstay di sini karena saya. Ayo dong temani saya di depan. Takut kenapa? Demam panggung.
perlu diketahui bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah tadi sudah disebutkan berulang kali, ini merupakan periode ketiga. Kami sudah berdiri sejak tahun 2017. Jadi satu periode itu memakan masa jabatan selama 2 tahun. Ya. Jadi ini periode ketiga hampir mau memasuki 5 tahun. Nah, kita itu lahir pada tanggal 20 Desember besok. Nah, jadi awalnya kita tuh cepet ya. 20 Desember besok ini udah November, terus Desember. Nah, besok kalau ada kegiatan lagi, kira-kira mau ikut nggak nih kawan-kawan? Ikut nggak? Ikut, ya harus dong ya. Oke. Apa lagi ya? Membatik. Kenapa sih teman-teman ingin ikut pelatihan membatik ini? Ada yang mau raise hand untuk aku kasih alasan? Maya loh berdiri di sini. Kapan lagi berdiri di balai kota? Gratis lagi. Ya enggak tuh. Ada yang mau nemenin aku? Kenapa alasannya? Katanya mahasiswa. Mahasiswa itu aktif, produktif, dan inovatif. Atau masih ngantuk? Ngantuk? Hai. Halo. Ada yang mau nemenin aku? Gak ada? Oke, kalau tidak ada, ya udah, gak apa-apa. Oke, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Perwakilan Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Hari ini dihadiri oleh Bapak Iwan Indrawan, STM. Selamat datang Bapak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Di samping itu kami juga mengundang Bunda dari segala bunda, yaitu Bunda Cici by Cimamanda Roronsari Cici. Kepada narasumber kami mohon untuk menaiki panggung. Tepuk tangan ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada Bapak Iwan. Bapak Iwan, perkenalkan sebelumnya saya Fatin dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah. Gimana Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini tadi muter-muter kemana Pak? Oke, macet. Nah, di samping itu kita ditemani juga sama Bunda, ya kata saya tadi, Bunda segala bunda yang membersamai menemani kami semenjak tahun 2019 ya Bunda. Ini ada Ibunda Cici, hello. Salam. Oke. Oh, nggak ada yang balas. Dikasih Bunda salam beo gitu loh. Lagi Bun. Salam. Dibalas dong. Oke, langsung saja. Gini. Jadi alhamdulillah ya Bapak, pernah kita sejak 20 Desember. Nah, sekitar sejak 20 Desember tahun 2019 itu Lembaga Kesejahteraan Berbasis Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah menjadi perwakilan di mana kita membatiki
membatik ya Ibu, di 300 kapal pesiar di Eropa dan Amerika. Jadi LKSBMH ini merupakan perwakilan pelatihan membatik dari negara Amerika dan Eropa. Ini kok diem? Nah, pada waktu itu bertepatan di aulanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Jadi tuh kita tuh kayak reuni lagi ya, 2019 pandemi, 2020 entah kemana. Ya, 2000 awal 2019 masuk 2020 pandemi, 2021 pandemi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi di acaranya LKSBMH di pelatihan membatik, yang mana pelatihan ini kita mengangkat tema Gen Z membatik Waina. Gitu. Oke Bapak, jadi sini kita dialog santai saja. Kira-kira dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ada nggak sih Pak program kita dari Bapak ataupun kita bisa kolaps nih untuk generasi muda, terlebih ini mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu kalau ada pelatihan membatik ya apa sih gitu, kecuali ya ada desain, terus musik, apalagi sekarang marak-maraknya konser, itu penuh Pak, itu penuh ruangan ini. Tapi alhamdulillah ini tadi pagi pas pelantikan kita mendatangkan kurang lebih 260-an. Jadi di sini udah penuh, di atas juga penuh. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa sharing dulu Bapak dari Disperindak itu dulu punya program apa, batik apa, atau nanti kita bisa follow sama mahasiswa-mahasiswa di sini. Monggo Bapak waktu depan kami bisa. Teman-teman pasti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kenalkan, saya Pak Jalan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Mungkin Bapak Pemerintah dan juga kami tidak bisa hadir pada ini. Sebenarnya dulu kepala bidang ya hadir di awal, tapi memang secara mendadak juga ada urusan keluarga. Minta tugasan kami untuk mewakili dan kembali ke konteks tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Amin. Sebenarnya banyak yang bisa kita kolaborasi itu dengan mahasiswa, dengan para pelaku usaha, karena memang itu yang kita laksanakan pekerjaan kita sehari ini. Konteks kami berada di bidang industri agro yang merupakan salah satu industri yang diurusin adalah industri kreatif. Industri kreatif di mana kerajinan menjadi bagian dari industri kreatif, batik salah satunya, sehingga banyak yang kita bisa kolaborasi. Kita banyak kok kerjasama dengan para mahasiswa, kita ajak untuk batik, kita ajak untuk peserta serta di dalam penelitian, misalnya dalam sentra, seni Tegal, misalnya khusus untuk produk-produk logam dan komponen otomotif, kita selalu kolaborasi dengan universitas, universitas ataupun politeknik. Dan kalau kita lihat di konteks tema kali ini ya, generasi Z. Kalau saya sempat searching generasi Z sebenarnya generasi paling banyak dari sensus BPS di 2020 dan 2021, 27% sendiri populasi di Indonesia didominasi oleh generasi Z adik-adik ini. Kalau ada sebutannya dulu judulnya apa? Lagunya Superman Z itu muda, beda dan berbahaya. Tapi dalam konteks positif ya. Dalam konteks positif, artinya adik-adik ini sebenarnya punya daya kreativitas, inovatif, out of the box. Jadi sebutannya banyak sih sebenarnya generasi Z. Jadi pemikir atau
kekinian, alam bobo, tapi ada juga yang paling tinggi, yang paling tinggi gitu dengan masuk sebutan dari generasi Z. Artinya generasi ini adalah generasi yang tumbuh di era perkembangan digital atau teknologi. Jadi mereka sangat mudah, literasinya sangat luar biasa, menguasai teknologi luar biasa, hingga bagaimana diaplikasikan dalam bentuk suatu seperti ide inovatif itu kan bagaimana mengolah suatu ide atau suatu pemikiran yang inovatif menjadi suatu produk atau jasa. Nah, itu yang perlu didorong. Makanya kami siap berkolaborasi dengan para adik-adik, mahasiswa, atau keluarga. Kita sangat terbuka. Dan juga beberapa lembaga sering tanda tangan, kita sudah punya tanda tangan MOU, sehingga kita punya payung hukum untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mari kita sama-sama, semakin banyak orang yang tidak ada kerjasama, semakin banyak orang yang membantu kita untuk berpikir, memberikan ide saran, kita sama-sama berterima kasih. Dan satu lagi di dalam dunia industri kreatif nanti seperti kata pimpinan saya dulu, industri kreatif itu harus sering dolar, harus sering dolar. Dolarnya tentu bukan yang benar ya, artinya harus melihat browsing-browsing di internet, misalnya dalam konteks kreatif. Sekarang motifnya lagi apa sih, desainnya seperti apa sih, atau ada teknik-teknik baru. Jadi nanti saya minta adik-adik sering-sering ngobrol, seperti ada nanti kalau lihat pameran. Adik-adik kalau lihat pameran jangan datang punya pikiran, aku pengen itu. Jangan. Adik lihat situ pasti sekarang produk yang lagi hangat, lagi unik, atau produk yang unik yang dijual atau motif yang dijual, itu yang akan memperkaya literasi budaya di dalam nanti apakah itu berprogram bisa menjadi tempat suatu perusahaan atau nanti berwirausaha, kita akan memperkaya literasi dari budaya. Dan sekali lagi terakhir, nanti sering-sering juga untuk ikut di dalam suatu forum. Dulu saya waktu kuliah itu sering dulu ikut di seminar kota karya. Tujuannya apa? Pengen belajar cara orang ngomong. Selain itu, pengen lihat apa yang itu seperti apa sih? Simpel sebenarnya. Tapi akhirnya menambah wacana, menambah ilmu, menambah pengetahuan kita. Itu sangat bermanfaat nanti di dunia pekerjaan. Itu mungkin mengatakan di bawah. Cukup menarik ya teman-teman. Nah, ini kira-kira kalau boleh tahu nih Pak, ada deket-deket ini ada launching apa gitu yang dekat misalnya membatik bersama dinas perindustrian bekerja sama dengan siapa? Nanti Fatih dari LKS bisa ikut terus ngajar-ngajarin kakak inspiratif di sini. Kira-kira agenda terdekat itu seperti apa? Kebetulan di tahun 2023 ini kita ada program baru di mana kita ada program pelatihan yang berkelanjutan. Artinya dalam pelatihan itu bahwa kita latih, kita dampingi, kita ini selama beberapa waktu kita ingat nih setelah kita latih ini rata-rata kita usah dulu ya, jadi seperti adik-adik ini yang lulus kuliah atau orang yang PHK, PHK yang berwirausaha apa. Jadi mereka kita latih suatu produk yang dimana dengan bahannya atau potensi dari bahannya itu ada di sekitar lokasi tempat tinggal atau di daerah kecamatan atau kelurahan atau desa. Dan kita latih, kita dampingi, nanti ada tenaga ahli yang mendampingi, nanti kita juga akan latih dari peningkatan mungkin di awal mungkin seperti ada membatik kita ajarkan batik dasar, lalu pengembangan desainnya. Hingga nanti di akhir kita usulkan untuk ikut ke program coaching publik di teman-teman perdagangan luar negeri. Jadi kita punya kegiatan yang saling berkaitan di coaching publik itu nanti akan dikenalkan bagaimana cara menyusun dokumen ekspor impor atau bagaimana cara mempromosikan ke luar negeri produknya. Nanti kita akan temukan dengan
ITB, segala macam kedutaan di luar negeri, ya mendorong produk itu biar laku di luar negeri atau dikenal. Gitu, jadi di tahun depan itu cuma kesulitan di dalam akademi adalah anggaran itu disusun di hanya 1 tahun sebelumnya. Jadi saat ini di 2022, jadi anggaran 2023 itu sudah fix. Jadi kalau memang ingin mengusulkan suatu gugatan, masukan atau mengajukan proposal, itu nanti bisa mengusulkan kami, nanti biar kita agendakan di tahun 2024. Kita sangat terbuka. Oke. Lanjut lagi Bapak, mungkin kira-kira gimana sih pandangan Bapak terhadap mahasiswa yang di sini, terutama kawan-kawan inspiratif semua yang begitu antusias dalam mengikuti pelatihan membatik ini. Biasanya kan sama-sama kita ketahui, yang seperti saya utarakan di awal tadi, palingan anak muda generasi Z itu healing, udah healing stres healing lagi, healing stres lagi, muter. Nah, lalu di mana sih letak kita ikut forum, diskusi, lokakarya? Ini saya selalu Pak bisa bertemu orang-orang baru, apalagi posisinya kita membatik gitu, membatik bersama-sama. Mungkin dari Bapak pandangan, wah dulu saya udah gak kayak gini, itu boleh diceritain. Ya, sebenarnya tadi saya masuk, saya sempat komunikasi sama Budi kenalannya untuk latihan dalam bahasa Jawa. Sebenarnya dia mau ikut latihan semua. Sebenarnya sangat senang sebenarnya, karena salah satu permasalahan dalam industri batik adalah keterbatasan SDM super batik. Jadi keterbatasan SDM super batik itu rata-rata masih sudah berusia lanjut atau sudah berumur. Memang sudah mulai banyak sekarang anak-anak muda, tapi mereka di awal mencoba membatik, tapi nanti kemudian kayak ini lebih enak ngedoni ini. Saya bagian marketing, ngurusi penjualan online atau apa ini banyak ya. Di dunia knalpot juga, atau komunitas knalpot di dunia itu anak-anak muda ini awalnya mencoba nih buat knalpot takut. Ternyata setelah kita juga kosong ya. Nah, tapi akhirnya mereka melimpah ke bagian penjualan. Nah, dengan melihat kondisi saat ini yang seperti itu, wah saya sangat senang nih. Dan harapan saya nanti akan muncul pelaku-pelaku industri batik, tidak usah industri batik yang ada di ruangan ini, ya harus semua lah, 20 orang itu ada di ruangan sana. Dengan desain-desain yang inovatif atau desain-desain yang kekinian, proses produksi yang pasti nanti dalam proses produksinya pun dengan pengetahuan interaksi di perkuliahan banyak menggunakan misalnya baku yang ramah atau baku yang alami itu karena batik dengan membantu alami atau ramah lingkungan itu punya market pasar tersendiri, yang nanti memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding dengan batik pada umumnya. Jadi itu saya sangat senang sebenarnya. Memang udah tertarik batik, apa ya tertarik batik di sini pengen punya usaha batik siapa sih katakan? Udah. Tadi banyak sekarang ada. Tadi itu banyak Bapak speechless sekali. Katanya tadi ada di depan panggung juga. Terus tadi ini kita juga punya teman itu ada di Joni. Nah itu beliau ini merangkai batik dijadiin satu, jadinya bajunya seperti itu. Bagus Kak. Bisa diperlihatkan Kak ke depan dulu dong. Tepuk tangan dong buat Kak Joni. Di tengah sini boleh. Ya, dijahit sendiri, nah dilihat sendiri. Ayo muter belakang, muter. Nah, muter samping, cakep. Tepuk tangan dulu dong. Itu bentuk salah
salah satu dari mahasiswa itu kreatif dan berinovatif. Ya itu bagus sebenarnya dengan mencoba paling tidak mencoba totalitas nggak usah nanggung yang belajar tengah nanggung begitu lihat hasil seperti ini kan puas ya pakai ya bangga ya mas tapi emang nggak akan dong sih. Jadi di tempat kami selain masalah proses learning ya dalam pengembangan desain nanti dalam membuat suatu pakaian gitu kita juga ada desain yang beda kita sering beberapa kali dengan biji. Jadi di awal nanti kita ajarin bagaimana memotong suatu bahan suatu kain karena dalam hal batik tentunya batik tenun itu ada teknik-teknik tertentu yang bagaimana cara memotong supaya motifnya potong nih supaya pas nih bagian ini dipakai bagian ini. Nah itu kita ada bagian memotong hingga memakai hingga sampai jadi ini. Jadi nanti yang membuat itu misalnya ada nanti itu ya dari potong, jahit, kita siapkan mesin jahitnya, semuanya kita siapin sampai jadi di hari ketiga, dari terakhir itu nanti mereka akan pakai dan peragakan di depan para instruktur dan nanti akan diberi masukan. Oh ini bagus nih, lebihnya di sini, minusnya di sini, lebihnya di sini, minusnya di sini kan. Sehingga akan menjadi masukan dan koreksi bagi pengembangan bisnis. Banyak sih sebenarnya yang bisa dikatakan. Terima kasih Bapak. Ini saya lanjut dulu ke Bu Cici. Hai Bu. Boleh. Boleh disapa-sapa dulu? Hai. Tadi saya sempat sedikit kayaknya menurut saya untuk kembali. Tapi kayak nggak mati saya ditanya Pak Iwan. Jawabannya ada dua karena speechless ya kegantengan Pak Iwan sama memang nggak minat. Sebenarnya dia kembali kan? Minat nggak? Berarti tadi speechless ya sama Pak Banten ya? Contoh nggak sih kalau misalnya jadi dosen kamu? Mau terus nih kuliah. Betah nyaman ya. Oke, ini Bunda ini kan udah lama banget ngebantu. Boleh dong di-share pengalamannya kemana aja nih? Sudah tahu nama saya belum? Oke. Assalamualaikum. Ini pasti yang dari luar Jawa pasti komik ya. Nama saya aslinya Sri Suharti. Siapa? Panggilannya nama aku siapa? Iya, nama panggilan saya Cici, Bunda Pris, Bonita, dan Bunda Cici. Itu ada anak-anak saya yang di luar. Sini dari komunitas harapan boleh masuk. Itu ada dari Komar. Komar ini komunitas harapan yang ada di Kalibero. Sini kan masuk. Nah, kucing-kucing ini. Kalau kakak-kakaknya bisa ditolong masuk kan? Kemana-mana itu ya. Dari sebelah kanan ini Pak Iwan dari sekolah kita, anak kita ya. Rumah belajar anak kita yang ada di Merauke. Mereka kalau saya kemana-mana sukanya ikut ya Bu, ikut ya Bu, dada sama Pak Iwan dada. Jadi mereka yang ada di sini yang di sana adalah anak-anak istimewa bagi saya. Saya memulai usaha batik ini sebenarnya tidak sengaja. Karena saya dulu mendengar, kemudian pada saat pameran tertarik dengan bagus kenapa ya? Gimana caranya? Dia mau cari sekolah baru. Saya mencari waktu itu karena saya lulusan dari universitas swasta. Ada yang lain. Ternyata ada salah satu rumah di pameran. Kalau kamu tidak ada, aja itu ya beli berapa lama. Ternyata ada itu dari
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pelatihan pendidikan sekarang itu saat itu lumayan. Jadi kalau nanti belajar pendapatnya cuma 1 jam 2 jam ini belum belajar ya, hanya dia jajan atau coba. Tapi nggak apa-apa, dari coba menjadi suka, kemudian menjadi cinta, kemudian sama halnya kalau saya bilangnya ya dia anak-anak ya. Kawan-kawan. Adik-adik ya ini kakak. Jadi kalau adik-adik ini nanti mencoba, kemudian suka, kemudian cinta, kemudian menekuni, ya itu sesuatu hal yang luar biasa. Karena membatik prosesnya panjang. Jadi sepanjang prosesnya itu sendiri ya membutuhkan beberapa hal yang kita suka. Jadi ya. Kemudian saya ada belajar membatik 2 kali untuk dasar dan pewarnaan sebagai kemudian desain, kemudian warna-warna yang salah satunya saya belajar dari beberapa provinsi Jawa sampai dengan jadi narasumber dengan Pak Iwan. Ya, Pak Iwan tadi itu seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi bahwa Jojojoto tapi langsung dipukuli bila memang memerlukan pelatihan dan lain sebagainya bisa berkolaborasi dengan dinas. Sebenarnya dinas ini punya wadah yang besar, rumah besar. Cuma yang selama ini kaum generasi Z ini masih awam ya. Benar nggak? Maunya maju sendiri atau bagaimana? Kalau menurut saya datanglah menjadi satu kelompok atau satu komunitas atau satu lembaga untuk mencoba ke dinas. Salah satunya dengan LKSBM salah ya. LKSBM Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa. Oke, apa lagi ya? Udah itu saja dulu. Kalau makanan-makanan salah satunya saya juga diajar dari dinas perindustrian dan perdagangan Jawa. Sering ketemu sama Pak Iwan, dengan Biayu, jadi Dinas Provinsi Jawa Tengah itu seperti rumah kedua bagi Cilungitan. Jadi siapa tahu adik-adik sekalian bisa menjadi generasi selanjutnya setelah saya. Setuju tidak? Setuju tidak? Kayaknya tadi udah dikasih makan kok. Udah dikasih belum? Oh udah belum? Udah belum? Oh udah belum. Berarti kita sama dia ya. Kontak-kontak ya. Oke, itu berarti. Oke, luar biasa sekali pengalaman dari Bu Cici. Jadi antara Pak Iwan sama Bu Cici ini sebelumnya juga udah ada ikatan. Nah, ikatannya ternyata terhubung kembali dan disatukan kembali di acara yang sama, di waktu yang sama. Gitu. Oke, ini Bu. Jadi Fatin bingung. Kira-kira dari Bu Cici sendiri itu ada kegelisahan nggak ya di generasi Z saat sekarang ini? Karena kadang apa perlu nggak sih kita itu ada hari pembatik gitu. Misalnya hari Rabu kita pakai baju batik, atau yang biasanya punya doi nih, kali aja diajakin jalan pakai baju batik itu bagus ya Bu? Bagus. Pada mau nggak? Mau kalau sama mbaknya. Aduh, siapa tadi itu? Di depan ada 2 kakak-kakak loh. Kakak yang mana? Kakak kacamata yang mana dulu? Oke. Mungkin kegelisahan dari generasi Z yang dialami Bu Cici apa? Kalau saya kan sebagai pihak swasta ya, mungkin nanti bisa ditambahin dengan Pak Iwan karena sebagai
dinas terkait dengan kreativitas ya. Kalau saya pribadi merasa membantu itu untuk beras mindset memang kurang hanya sekedar ya saya mencoba begini sudah tidak dari awal sampai akhir itu belum tepat kecuali tidak dalam kondisi tertentu misalkan tidak dalam kondisi belajar kemudian di lingkungan tertentu misalkan pedesaan atau di mana lah yang bukan dari mahasiswa itu belum ada. Ini yang saya lihat sebagai orang saya di luar dari dinas. Tapi kalau survei risetnya dari dinas mungkin akan bisa menjelaskan. Kalau saya kan tidak punya survei yang bisa jelaskan ya. Terus jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sekarang ini sesuatu yang nyaman, sesuatu yang ini pada contoh anak-anak CPNS, PNS baru di tempat saya ada, mereka tuh sebenarnya sangat kritis kalau dikasih jalan tugas, mas, ini apa? Hanya mereka dan mereka nggak percaya dengan apa yang saya katakan, mereka juga sampai seperti ini. Jadi sebenarnya mereka punya keunggulan yang tadi saya bilang mereka terus komunitas seperti ini. Cuma kadang saat pertama kali menerima tahu kondisi mereka langsung jadi mereka takut dan itu yang mereka harus kita rangkai ayo coba dulu karena setelah mencoba itu sebenarnya ada ruang proses seperti halnya berarti juga sama coba aja dulu suka nggak? Coba diganti dari kamu jadi bagaimana desain model-model seperti apa karena dengan mencoba kita ngerti kita punya kondisinya apa kita tahu dengan dulu nggak dulu kita coba aja dulu ya emang PDKT lah sama cewek-cewek kita kan coba dulu aja jalan sekali dua kali kayak nyambung ghosting ya paling nggak coba dulu berhubungi kalau memang tidak itu dan kita cari interaksi kalau ada masalah kita cari solusinya koordinasi dengan dinas koordinasi sama cici yang senior tapi memang bagian itu wah bisa kok banyak anak-anak muda sekarang seperti yang Bupati itu si batik itu bahasa asing juga anak muda itu dengan bahasinya untuk menjadi pengurus batik itu orang tuanya langsung berusaha batik bahasinya masuk motif-motifnya warna-warnanya kombinasinya sebagai bagus jadi memang sebenarnya jadi mereka punya potensi yang perlu dan contoh batik lagi saya pernah beberapa di luar negeri di Jepang ini contoh kita batik di Indonesia sangat terkenal sampai pada suatu forum seperti ini saya bicara dengan Pak ini setelah selesai nanti saya itu diminta saya boleh nggak jadi kan habis main bola terus kebetulan lambi habis main bola kebetulan lambi itu saya mau pakai itu lupa dan gara-gara ini nggak apa-apa ya akhirnya mau nggak mau ketika saya di baju adanya mereka saya jadi memang nanti itu budaya yang perlu kita lestarikan dan nggak ada lagi kita coba untuk belajar dan menggunakan Oke, ini bisa dulu nih adik-adik di atas halo. Aduh, cantik gantengnya dari mana? Komunitas Harapan. Oke,
Semangat sekali ya, banyak banget di atas ya kawan-kawan itu bisa kita lihat, nggak bisa lihat ya. Jadi di atas itu saya melihat pemandangan banyak banget adik-adik kita yang kecil itu pakai batik semua, terus dengerin kita sambil senyum-senyum dari tadi. Oke, terima kasih. Oke, pembahasannya cukup menarik kawan-kawan. Jadi meskipun kita nggak minat, tapi seperti kata Bapak, coba aja dulu. Mana tahu nyantol gitu. Sama halnya dengan batik, kita coba belajar dulu, lama-lama kita tekuni, mungkin kita bisa menjadi salah satu desainer ya, desainer terkenal. Apalagi kalau kita kerja sama perindustrian dan perdagangan, udah sampai luar negeri ya Bapak. Dan dari kami juga sudah pernah mengikuti salah satu perwakilan membatik di waktu kapal persiapan 300 itu Bapak, di tahun 2019. Nah, ada Amerika sama Eropa juga. Jadi mereka yang dari luar negeri itu emang minat banget sama batiknya Indonesia gitu. Kenapa sih kita nggak coba untuk mencintai dan melestarikan budaya kita sendiri gitu ya Mbak Uci? Oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo, ini sesi kita berdialog. Silakan teman-teman yang di depan boleh bertanya. Monggo, silakan. Halo. Halo. Hai. Aduh, kok kerasa suara yang di atas dari di bawah? Coba yang di atas. Halo. Halo. Hai. Oke, mantap. Coba kita tolong yang bawahnya kakak-kakak ya. Kalau kakak-kakaknya kecil suaranya bilang cemen apa? Nah, pintar. Halo. Yang di bawah aja, yang di atas enggak. Kita bandingin dulu. Halo. Kecil. Halo. Ternyata kakaknya gak semangat. Ayah udah samain cemen gitu. Gimana? Tepuk tangan yang meriah kita semua. Mungkin ini ya sedikit tambahkan, mungkin bagi adik-adik, aku emang nggak itu kok, nggak punya seni, nggak punya passion, nggak batik, boleh apa, tapi mungkin bisa membantu batik dari sisi lainnya. Contoh misalnya tadi, aku tuh nggak bisa batik, nggak ngerti batik, tapi aku pinter desain. Nah, jadi boleh tuh kerjasama dengan para batik, desain, baik desain motifnya ataupun desain pakaiannya. Atau mungkin yang lebih teknik, anak-anak teknik, aku tuh gak tertarik ke batik, tapi aku ngerti nih teknologi bagaimana mengelola limbah batiknya supaya apa nanti begitu di airnya itu dibuat atau air pewarna itu dibuat. Nah itu jadi akhirnya memang kalau memang nggak punya basic dengan batik gitu, paling kita bisa mendorong industri batik itu dengan segala generasi yang dimiliki agar membantu perkembangan industri batik. Apakah ya tidak ramah lingkungan atau apa, mungkin anak-anak teknik kimia, warna hijau itu ternyata bisa didapetin dari sini ya, dengan misalnya rekayasa atau apa, itu bisa juga dalam mendorong industri dan perkembangan industri batik di Jawa Tengah khususnya. Itu loh. Terima kasih Bapak. Dari Uci ada tambahan? Ini kan banyak yang ada di sini ya. Kayaknya itu saking panjangnya, kira-kira kalau semuanya ini bisa masuk apa lagi? Kira-kira yang berminat siapa? Jadi, sekedar informasi, membatik, menyantai adalah proses menaruh,
di atas media kain. Paham ya? Menorehkan malam panas di atas kain. Meskipun mainnya malam di siang hari ya. Ya kan? Jadi kalau yang diketahui adik-adik sekalian ini kalau menyanting membatik memakai apa? Pakai cantik. Tetapi seiring dengan teknologi, seiring dengan peminatan orang terhadap batik dan disesuaikan dengan selera dan dengan pelakunya sendiri, membatik tidak harus dengan cantik. Paham ya? Yang jelas adalah membatik itu menorehkan apa? Malam panas ke kain. Ya. Bisa melalui cantik, tahu ya? Bisa juga dengan kuas, bisa juga dengan lidi, bisa juga dengan cat. Cat itu bisa dengan tembaga, bisa dengan kayu, bisa dengan kertas. Bisa juga sekarang ini ada metode yang baru menggunakan kaleng yang nanti dia berputar-putar, namanya apa ya? Kayak zaman SD saya ini. Yang intinya membatik itu tidak harus dengan cantik. Yang jelas hanya menorehkan malam panas ke dalam di atas kain. Ya, jadi jangan dibuat pusing dulu di kepala. Aduh, nek gawe batik iki koyo orang ini harus nganggo cantik ya kok nek gambar dari mana? Ada ya gambar seperti itu ya? Ada enggak? Oh ada. Ya berarti yang ada nanti pakainya cantik ya. Oke. Jadi kalau menggunakan cantik, bentukannya harus ke atas. Cantiknya harus sombong, ya. Apa namanya bedanya cantik harus ke atas ya. Cantiknya harus apa? Sombong, ya. Sombong ya ke atas. Bentukan kaki kita harus menunjuk ya. Kalau menggunakan kuasnya juga dimasukkan ke dalam malam panas, torehkan di seluruh kain, tapi tidak asal rusak-rusak. Cobalah membuat misalkan suatu gradasi, ya. Bisa juga menggunakan lidi yang dijadikan satu kemudian dikibaskan, itu membentuk cipratan. Paham ya? Paham? Berarti kalau batik itu harus pakai cantik nggak? Jadi di pikirannya nanti, di pikiran kita bahwa membatik itu asik ya, tidak susah ya, tidak toh? Ya. Nanti ada yang bilang susah tak sih? Oke? Siap? Yang atas siap? Ya. Itu kan bisa kecil suaranya kecil daripada yang bawah. Kakak-kakak siap? Siap. Tepuk tangan dong semua. Terima kasih Bunda Ci. Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, siapa tadi dulu? Ya Mas atau Mbak ya? Oh, Masnya boleh ke sini? Nggak apa-apa. Monggo. Mau di atas apa di bawah? Di bawah. Maju aja nggak apa-apa. Mau di tengah. Sebelumnya diperkenalkan saya Rizky Sukopi. Saya jurusan informatika dari Universitas BPSN Semarang dan di sini saya atas undangan dari IMB. Ikatan Mahasiswa Grobogan. Kan yang saya tanyakan di sini kan terkait pembuatan dan saya bertanya terkait masalah.
bagaimana strategi Bapak atau Ibu terkait dalam penyelesaian antara batik tradisional dengan batik premium. Karena saya lihat di sini ada teknologi sekarang, batik premium itu lebih masalahnya itu lebih besar itu ketimbang batik yang manual. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi nama Mas siapa ya? Mas Rizky. Oke. Satu lagi ada. Oke, Mbaknya maju monggo ke depan. Mbak, boleh naik ke hijau? Mas pikir itu ya. Aduh, Mas tadi mainnya tahu di mana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan asal dari Putri dari Warsawa. Mbak Nela. Siapa? Intan. Saya pernah baca di kitabnya jadi kan kalau semisal nasihat orang tua, berilah pendidikan, menulis dan membaca itu bagi anak laki-laki. Dan sedangkan bagi anak perempuan itu diharuskan membatik. Sebagian dari buku-bukunya orang juga itu yang menceritakan perempuan Jawa yang suka membatik gitu. Kenapa harus perempuan gitu? Sedangkan maksudnya di situ kan kenapa kalau semisal perempuan Jawa yang lupa akan budaya batik itu akan disebut sebagai perempuan yang hilang sisi perempuannya gitu. Karena kenapa yang saya tanyakan ini kenapa batik itu diharuskan sampai ada di kitabnya dan di cerita-cerita yang itu harus diharuskan untuk membatik gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, satu lagi ya dari Mas Monggo. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fandi Rohman dari Universitas Indonesia Semarang, perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Brunei. Oke, di sini saya mengenai anak muda ya, lanjutkan sebagian besar anak muda itu sukanya gila gitu ya. Ya emang benar kayak gini. Soalnya kalau menurut pandangan sendiri, anak muda itu sukanya ngikutin tren ataupun lagi rame-ramenya di media sosial gitu. Jadi mengenai minat membatik itu sendiri, sebagai kaum muda ataupun penerus bangsa, bagaimana sih kita selayaknya untuk mempertahankan ataupun melestarikan membatik ini? Soalnya kan sekarang itu membatik kan juga ada yang printing gitu ya, dicetak itu. Terus untuk membatik manual sendiri kan tadi juga disebutin kalau yang membatik itu kebanyakan usia. Nah terus untuk menimbulkan ataupun menanamkan jiwa-jiwa muda itu untuk minat membatik itu seperti apa sih? Jadi biar nggak ikutin tren ini aja. Saya gini sedikit cerita ya. Soalnya saya juga pernah waktu SMP sama SMA itu kan
ada mata pelajaran itu saya beranggapan memiliki batik atau memiliki gambar yang batik bisa menjadi salah satu kelas atau bisa dibuat seragam soal itu sendiri. Tapi saya usulkan ke guru itu tidak ada respon. Saya juga merasa ketika saya berkata tidak ada yang mengganti juga saya sakit. Ini itu saya. Ya. Terima kasih. Cerita dulu. Oke, cukup 3 pertanyaan saja. Saya mulai dari Mas Rizky. Itu yang pertama, gimana sih strategi dari Bapak atau Ibu mengenai daya saing batik, manual, dan printing? Terus lagi dari Mbak Intan pertanyaannya, ada beberapa buku, itu kayaknya Mbak Intan rajin membaca buku ya Pak? Dari Mbak Kiai Soledad sama bukunya Prabu yang katanya itu perempuan diharuskan membatik. Kenapa sih di buku-buku di hadis itu perempuan harus membatik gitu? Nah itu filosofinya seperti apa? Nah lanjut lagi dari Mas Khalil. Mas Khalil itu pertanyaannya bagaimana sih cara kita mempertahankan dan melestarikan serta menanamkan batik ini gitu agar kita tidak mengikuti tren-tren saja. Monggo bisa dijawab satu-satu dulu dari Bapak atau Ibu. Terima kasih. Mas Rizky, batik printing itu apa batik? Batiknya, tadi kan Rizky juga, batik itu adalah menolakkan malam, melalui cantik, di luas, pada sekedar air. Sedangkan batik printing adalah BPO printer itu jadi tidak ada media malam yang digunakan dalam proses batik printing. Jadi yang kami lakukan adalah memberi edukasi kepada masyarakat tentang batik printing itu bukan batik, tapi kain motif batik. Jadi yang kayak beneran atau apa yang murah-murah itu bukan kain batik, tapi adalah kain tekstil motif batik. Jadi kita memberi pengetahuan ke masyarakat, bahkan ada beberapa batik yang sudah punya indikatif geografi. Coba deh dilihat di pojok ya, di pojok kain batik. Kalau dengan batik itu ada keterangannya di situ, ada kodenya bahwa ini tuh batik tulis, itu batik cat. Jadi itu dan kita juga mendorong kayak dari pemerintah, kita mewajibkan pakai Dewa Tengah itu sebenarnya paling ribet di Pemprov Depok. Sebenarnya pakai KI, Selasa pakai AW, Rabu pakai KI, Kamis pakai baju adat Jawa Tengah, Jumat pakai pakaian olahraga dan batik. Dan batik tentu yang digunakan harus benar-benar batik tulis atau minimal cat. Jadi dari pemerintah sendiri berdedikasi contoh dalam video ini juga pakai batik yang bukan batik printing. Dan beda kok kalau dilihat kualitas yang saya pakai bukan batik printing. Jadi macam-macam. Jadi kita kasih edukasi itu ke masyarakat bahwa sebenarnya batik yang motif printing itu bukan batik. Jadi itu kayak gadget yang harus dipakai. Jadi itu kalau di bukan kesain, itu yang dipakai oleh batik. Jadi di kantor pun kami kalau ada pegawai menggunakan batik printing, dia ingat dulu batiknya batik tulis atau batik cat, itu hasil batik printing. Jadi cirinya gampang sih kalau dilihat motifnya rapi, detail, lurus, lengkungannya lurus, itu pasti bukan batik. Itu mas. Lalu yang kedua, Mbak Intan, saya juga baru tahu literasi itu, tapi pasti itu adalah ada makna ya, ada makna di dalam apa yang ditulis di buku biasa lagi, jadi contoh.
Oke, soalnya itu ada filosofi di dalam itu. Kalau sepengetahuan saya mungkin kenapa itu membatik, artinya itu yang mendidik anak-anaknya sehingga dengan ibunya membatik, dengan ibunya mengetahui budaya, dia bisa menurunkan budaya itu ke anak-anak cucunya. Mungkin itu secara filosofi kali ya, nggak yang itu berarti anak nulis ya, tapi itu tulis secara filosofi bahwa karena ibu adalah yang memberi pengetahuan anak-anaknya, yang mengajarkan anaknya, sehingga paling tidak budaya itu kalau dikuasai akan diturunkan ke cucunya. Itu kalau sependapat saya, karena kalau dilihat anak-anak batik yang harus tulis enggak segininya, tapi paling itu ada makna tersirat dari tulisan. Lalu yang ketiga Mas Soleh. Mas Soleh. Mungkin pertanyaannya apa ya? Kalau saya minat batik dan minat, tapi sih saya sampaikan. Ya semua saya yakin ada di sini punya minat kayak batik. Bagaimana mungkin batik secara teknik nyating yang sifatnya. Tapi kalau memang kita punya kelebihan di teknik lain, jadi saya sampaikan kita pinter nih menguasai bagaimana mengolah limbah batik. Ya kita masuk di situ. Tapi untuk apa batik? Jadi kita buat suatu prototipe mesin seperti anak mungkin itu ada saya namanya saya sudah beberapa kali sambung bahkan sampai pernah lomba di Jepang juga. Dia membuat alat pengolahan limbah batik komunal, artinya untuk orang per orang. Jadi lebih simpel, lebih bisa digunakan, kurang biayanya dan tidak mencemari lingkungan. Jadi memang kita tidak ingin memaksakan suatu suatu negatif. Ayo kita bisa batik apa ini, tapi kita punya keahlian apa, kita tertarik apa, tapi kita harus arahkan ke kebudayaan atau batik ini. Dan kalau memang punya motif kelebihan, contoh tadi saya pernah desain. Tidak dari gurunya tidak menghargai dan manfaatnya, kita cari komunitas lain. Dan kan tidak cuma guru yang bisa memfasilitasi ide kita. Siapa tahu nanti dari teman lain atau komunitas bisa terlalu cici, dia bisa itu. Aku dengar mereka bisa itu. Jadi jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa untuk dalam memperjuangkan sesuatu. Saya juga sering kok waktu dulu awal kerja di swasta itu nangis di kamar mandi itu sering mas. Jadi jangan mudah putus asa kalau kita punya keyakinan untuk aku tuh yakin aku saya yakin aku punya kemampuan di situ, aku punya kisah di situ terus berubah jangan dengan begitu ada hambatan lain. Jadi kalau kita nggak bisa maju, berarti mungkin sudah tidak tertarik awal. Kita harus jalan kayak kepiting di kanan sendiri. Nanti maju lagi. Jadi jangan ada menyerah, terus menang. Itu mungkin bisa ada. Kira-kira sudah mewakili ya jawabannya sesuai ekspektasi nggak? Mas Rizky, Mas Kolim, Mbak Intan sudah mewakili atau masih kurang puas? Saya hanya menambahkan saja yang disampaikan Pak Iwan itu benar, bahwa namanya kita membentuk benar strateginya supaya kita juga untuk ambil dalam sebuah proses batik ya, untuk pelestarian ya. Kita nggak bisa berdiri sendiri, saya pun juga nggak bisa berdiri sendiri, bahwa ada yang namanya tukang cantik. Jadi sih nggak bisa kerjain dari cantik, desainnya sampai warnanya sampai kolornya ya bisa menghabiskan beberapa waktu lamanya. Dan kapan saya jual ya itu, tetapi mesti punya tim yang bisa bikin desain, yang bisa blend,
yang bisa nyantik, yang bisa mewarna, bisa melorot, yang bisa membantu jualan. Jadi intinya di dalam proses membatik itu membutuhkan orang-orang yang sesuai passionnya. Tidak harus dari awal sampai akhir. Itu namanya pengrajin, ya. Tapi karena saya merasa adik-adik ini kan anak-anak yang punya pengetahuan lebih, ya, otomatis kan ini jangkauannya menjadi pembatik atau pengusaha batik. Pengusaha batik. Ya, kalau pengusaha batik berarti kan mempunyai satu tim, ya, yang tidak semuanya dilakukan sendiri. Meskipun harus dari awal sampai akhir tahu prosesnya dan bisa melakukannya. Supaya apa? Tidak ada ketidaksesuaian di saat proses itu berlangsung. Gampangannya orang dihapuskan sama karyawan. Benar nggak? Setuju nggak? Sepaham nggak? Sepaham. Dan untuk Mbak Intan, saya setuju. Alias bahasa Inggrisnya itu kami tenang. Saya langsung nengok gitu kan. Ada ya? Itu benar. Sejujurnya kami memang belum, saya pribadi juga belum tahu, belum membaca. Coba nanti kita juga tarik literasi seperti itu, ya. Ada dasarnya apa enggak? Tetapi kalau secara filosofi seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi, wanita Indonesia di zaman dahulu boleh sekolah enggak? Enggak. Zaman dahulu perempuan boleh sekolah enggak? Yang sekolah laki-laki. Setelah ada Ibu Kartini baru mulai boleh sekolah. Itu pun tidak full semuanya sekolah. Kalau saya lihat yang nanti sampai Intan, itu bisa juga karena pengaruh budaya zaman dahulu, bahwa kalau laki-laki memang secara Islam pun mencari nafkah untuk keluarga. Perempuan tepatnya sebagai madrasah anak-anaknya, benar nggak? Nah, kalau di rumah, kenapa membatik itu tidak ada kita sebenarnya? Kenapa dulu ada seorang raja, tidak tahu lah raja siapa. Suaminya sang raja ini beristri lebih dari satu. Lah, rakyatnya ini galau, gelisah, resah dan lain sebagainya. Dengan berkegiatan membatik itu membentuk suatu hasil yang bagus, karena dia melatih apa coba kalau membatik itu melatih apa? Kesabaran, emosi, ya, melatih kesabaran, ketekunan, melatih sekalian, ya, termasuk moodnya, ya. Jadi kalau kita garis lurus sama yang seperti disampaikan Pak Iwan, pasti ada sesuatu di dalamnya yang pesan tersirat. Kalau menurut saya, perempuan di zaman dulu kenapa harus berbatik? Ya karena bisa sebagai madrasah untuk anak-anaknya, bisa juga untuk mengelola hatinya, juga bisa menghasilkan karya tanpa harus meninggalkan tugasnya sebagai seorang wanita. Gitu ya, bisa masuk? Ya, kecuali kalau perempuannya seperti saya. Nah, ketawa Pak Iwan. Karena pencuci ini double job. Oh ya, double job, ya. Jadi harus jadi pencari nafkah juga sebagai madrasah. Itu ya, dipahami ya? Awas ya Mas. Gitu. Oke, dari sampai saya terima kasih bahwa ini sesuatu yang baru. Kalau boleh nanti saya dikasih tahu bentuknya kayak apa, seperti itu. Karena ini sesuatu yang baru ya Pak Iwan ya. Kelas khusus ya Pak. Untuk Mas Rizky sudah paham banget kan apa yang dijelaskan dari saya sendiri. Semoga nanti berdasarkan ke sini terus ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup ya Mas Rizky, Mbak Intan dan Mas Khalil. Berhubung waktu sudah habis, nanti selanjutnya kita akan membatik bersama-sama ya. Membatik kali ini akan difasilitasi penuh oleh Bu Cici sendiri. Tepuk tangan dong. Dan ditemani dengan
Rumah. Iya, sama rumah belajar Taman Bintang Braga Puncak Gading. Oke, iya. Begitu. Sekian untuk materi batik pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Nanti kita sama-sama menggoreskan bareng-bareng di sini ya kawan-kawan. Oke, saya mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dan mungkin apa mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk penyerahan sertifikat dulu. Mbak Zainab mendampingi Bu Cici. Langsung saja Bu Cici. Oke. Silakan. Silakan, monggo.
HP-nya boleh pakai tulisannya dari HP. Oh, iya. Hati-hati ya. Soalnya panas. Oke. Iya. Ini Mas Rizky ya? Yes. Kan udah dikasih tahu kalau pakai cantik, cantiknya harus sombong, ya loh. Cantiknya harus dana. Iya. Belum. Boleh. Ini berarti gantian ya sayangku ya. Boleh. Ini yang anak-anak tunggu sebentar ya. Oke. Oh, hati-hati. Oke. Ayo, sudah siap? Halo. Hai, sudah nggih? Yuk, 1, 2, 3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah. Gen Z membagi? Baik, terima kasih sekali teman-teman inspiratif Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah telah meramaikan kegiatan pelatihan membaca ini. Tadi aku rek ini udah. Lesson kali ini bahwa ekspektasi pesertanya itu sangat berbeda. Kami pikir yang hadir itu hanya 100 orang. Ternyata sampai 300, bahkan siang pun sampai 260. Jadi terima kasih kawan-kawan kreatif yang sudah hadir. Tepuk bagi kita semuanya. Sekian dari kami KSBM Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan sekali lagi terima kasih buat para